Ya, selamat siang. Kembali lagi di webinar Altium. Kali ini kita akan membahas tentang PCB board setup di Altium Designer. Bersama saya Budi Wong dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium di Indonesia. Oke, setelah kita punya schematic, tentunya tahap selanjutnya kita punya set untuk membuat setup PCB board di Altium. Oke. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat PCB board setup di Altium. Di sini ada beberapa poin, yaitu satu tentang shape dan dimensionnya, dua layers, tiga design rules, empat routing dan high speed tracknya, yang kelima 3D shape atau yang biasa populer disebut juga dengan MCAD versus ECAD. Oke, pertama ketika kita bikin file new PCB di Altium, default blank PCB itu dari Altium template-nya dengan ukuran 6000 kali 4000 mil. Ya, ini default ya. Nah, sebenarnya di Altium itu kita bisa buat template ya. Jadi misalkan kita mau punya template untuk perusahaan kita sendiri, misalkan ya, setiap kali kita bikin file atau project PCB, kita bisa pakai template ini. Nah, untuk membuat template ini, biasanya kita bisa import filenya dari DXF atau DWG, atau mungkin populer bisa juga dengan STP 3D model ya. Nah, di Altium dulu di versi lama sebenarnya Altium itu ada namanya PCB Board Wizard. Sayangnya di versi baru ini menunya sudah sebenarnya tidak dihilangkan, tapi diumpetin ya. Tapi ya kita karena sudah tidak populer istilahnya, jadi ini tidak ditampilkan lagi. Nah, di Altium ini seperti yang tadi saya sebutkan juga ada PCB template-nya, dan itu juga ada di versi yang lama ya. Tapi sebenarnya masih bisa kita pakai terus. Oke. Nah, ini di sini ada gambar contoh ya. Ini PCB board wizard. Kalau misalkan dulu ketika kita pakai menu ini, kita bisa custom bentuk PCB board yang berbeda-beda, atau misalkan kita mau pakai template ya, ada AT long bus dan sebagainya, itu bisa kita pilih dan kita klik, dan setelah itu kita pilih layersnya dan sebagainya. Nah, PCB board wizard ini sebenarnya sangat berguna, tapi memang jarang digunakan ya. Sangat berguna tapi jarang digunakan. Kenapa? Karena ya mungkin bagi sebagian orang yang desainnya tidak pakai standar PCB untuk satu perusahaan, atau misalkan cuma hobis atau dan sebagainya, itu jarang menggunakan PCB board wizard. Oke. Nah, ini gambar defaultnya Altium ya. Blank PCB ukurannya 6000 kali 4000 mil. Oke. Nah, di PCB Altium ini kita ketika bikin template itu nanti bisa kita set sebagai default ya. Jadi ketika kita membuat file new PCB di project kita, otomatis template ini akan selalu mengikuti di project ini. Oke, di project yang baru kita. Nah, keuntungannya di template ini kita bisa set up design rule, kita bisa set up shape-nya, terus kita bisa taruh logo perusahaan dan sebagainya. Oke, dan file ini nanti kita save ya sebagai PCB file biasa aja. Oke, nah nanti di preferences kita set up itu sebagai default template. Oke.
Oke, yang kedua yang perlu diperhatikan ketika kita setup PCB adalah layers-nya. Oke. Nah, mungkin eh, bagi pemula atau yang mungkin sudah pernah pakai Altium atau pakai tools lain, tentunya layers ini kita sangat menentukan ya. Contohnya misalkan default layers itu selalu 2, oke, di Altium. Dan kelipatannya selalu genap. Oke, jarang jarang sekali ganjil ya, karena nanti kalau ganjil kita kirim ke pabrik PCB, mereka akan banyak menanyakan bagaimana nanti kalau misalkan ganjil layersnya, itu mereka harus tambahkan satu layers yang tidak ada isinya. Jadi mereka standarnya selalu genap. Jadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kita tetap kekeh harus ganjil, misalkan 3 atau 5 layers. Nah, nanti dia ada tambahkan satu lapisan tapi tidak berpengaruh ke desain kita. Nanti tetap ada layers sehingga menjadi genap. Oke. Dan itu biasanya mereka harus konfirmasi dulu dengan end user ya atau customer. Nah, di layers ini di Altium ini kita bisa add atau remove layers. Oke. Kita bisa juga nanti ada create type of via. Jadi via itu ada beberapa tipe ya. Ada yang through hole, ada blind via, dan hidden via. Oke. Oke, terus nanti di sini kita juga layersnya bisa kita view, hide. Oke, jadi nanti kita bisa buka konfigurasinya, terus kita bisa ganti layersnya, warna layersnya juga. Oke. Nah, bagi para desainer, oke, ketika kita membuat satu desain PCB, tentunya kita perlu memperhatikan jumlah layers yang kita mau pakai. Oke, memang mungkin kalau untuk desain yang agak kompleks, misalkan dengan chip BGA atau chip yang lebih banyak kakinya, memang terkadang kita lebih mudah menggunakan banyak layer. Tapi jangan salah, layers ini akan menambah cost PCB kita. Oke, jadi kalau misalkan nanti kita tambah layers, misalkan kita 4 layers dengan 2 layers, otomatis memang lebih murah pasti 2 layers. Oke. Kenapa? Karena ya otomatis kalau 4 layers mereka proses produksi PCB-nya akan lebih banyak dan kemungkinan gagal kalau misalkan nanti desainnya agak kompleks itu lebih tinggi. Oke, mungkin kembali lagi tadi yang saya sebutkan, kalau layers rata-rata genap. Nah, bagaimana kalau misalkan cuma satu layers? Itu bisa. Jadi di Altium tetap default layers itu tetap 2 layers. Cuma nanti ketika kita misalkan mau cetak PCB dan itu kita hanya mau bottom layers, oke. Jadi artinya ketika kita melakukan routing ya, itu di top layers itu tidak perlu kita taruh track dan sebagainya. Jadi di bottom layers itu, di top layers itu benar-benar kita abaikan. Ya, mungkin kalau nanti ada through hole, pad dan sebagainya itu nanti akan terlihat ya. Tapi biasanya itu di pabrik PCB top layernya tidak akan diproses. Oke. Nah, untuk yang via juga, oke, blind and braid via itu otomatis akan menambah cost yang cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan nanti kita pakai 4 layers misalkan PCB kita. Misalkan nanti kita ada setup
through hole via, ada blind via, ada buried via. Oke. Otomatis ketika nanti kita mau cetak PCB-nya, karena kerumitan ini, otomatis nanti si pabrik PCB akan mencas lebih tinggi untuk cost produksinya. Kenapa? Karena satu, dari proses produksi kemungkinan gagal itu sangat besar. Oke. Memang kalau untuk di pabrik-pabrik PCB yang sudah canggih ya, sudah pakai laser drill dan sebagainya, itu kemungkinannya memang jarang gagal, tapi tetap ada. Oke. Nah, gagal itu biasanya antara lain adalah open atau short circuit. Jadi kemungkinan misalkan pad satu ke pad yang lain seharusnya terhubung, malah tidak terhubung, atau sebaliknya malah nge-short. Oke. Nah, biasanya PCB board kita setelah diproduksi di pabrik, nah tahap terakhir mereka itu harus ada namanya electrical test atau ET test. Oke. Nah, di sana akan PCB board yang sudah ready ini sebelum dikirim ke customer akan dites di satu mesin, bisa dengan probe atau pakai jig ya. Nah, kalau probe itu nanti ada beberapa tipe juga, ada yang flying probe, ada yang horizontal. Jadi nanti mesin itu akan ngetes continuity dan impedance dari track yang ada di PCB tersebut. Nah, kalau misalkan nanti ada open atau short, otomatis boardnya reject. Jadi artinya board ini gagal dan dia harus produksi ulang. Nah, karena produksi ulang ini, makanya cost-nya sangat tinggi. Oke. Nah, ini berhubungan dengan layers dan via. Oke. Jadi semakin banyak layers atau semakin banyak tipe vias yang kita pakai di PCB kita akan menentukan tingkat cost yang lebih tinggi ketika kita memproduksi PCB board tersebut. Oke. Nah, kalau bisa disarankan ketika kita mau tekan cost, ya lebih baik kita pakai 2 layer saja kalau misalkan mencukupi. Oke, kecuali kita bermain dengan chip yang sudah banyak kakinya seperti BGA ya. Itu yang atau prosesor yang kakinya itu memang tidak bisa di routing hanya dengan 2 layers. Oke, design rules. Nah, di design rules di Altium ketika kita bikin blank PCB itu nilainya masing-masing adalah 10 mil. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti kita bikin template? Oke, jadi ketika kita mau bikin template, kita buka satu blank PCB misalkan. Terus kita import shape-nya, terus kita susun design rule-nya. Oke. Nah, di sini biasanya design rule yang cukup penting ya, dan sangat penting sebenarnya itu cuma 2. Itu clearance dan width constraint. Oke. Jadi kalau clearance, clearance itu juga nanti ada dibagi per objek. Apakah nanti dari track ke track, track ke pad, track ke polygon dan sebagainya. Oke. Nah, width ini, track ini, lebar track itu sangat penting ketika kita punya power design dan sebagainya ya. Otomatis nanti VCC atau ground itu kita harus sekian lebarnya dan sebagainya. Dan ketika kita pakai polygon connect ini juga cukup penting. Kenapa? Karena nanti akan menentukan jarak dan sebagainya ke padnya tersebut. Nah, design rule bisa di set default, di PCB template, dan kita bisa reuse juga. Oke. Nah, hal keempat yang bisa kita perhatikan di sini ketika kita mau PCB board setup di Altium. Nah, ketika kita mau desain, kita harus tahu dulu desain di PCB board kita ini kita mau menggunakan tipe routing apa. Oke, single net routing kah, different shape pair, atau ada multiple routing. Oke.
Nah, biasanya di dunia desain PCB itu ada namanya IPC standard. Nah, itu berlaku biasanya untuk komponen. Jadi misalkan pad yang SMT ya, SMT kakinya harus ada toleransi sekian-sekian, lebar dan panjang padnya itu tidak bisa sembarangan. Oke, dan routing pun ada juga aturannya, tidak boleh 90 derajat atau tidak boleh langsung patah dan sebagainya, atau harus berbarengan. Itu juga ada triknya. Oke. Terus di sini ada analog dan digital track design to be considered. Oke. Jadi misalkan biasanya untuk analog tracknya agak berbeda, dan untuk desain digital track desainnya juga akan berbeda. Jadi misalkan ketika kita bermain dengan analog, oke, misalkan kita mau desain mixer gitu ya. Nah, line ini biasanya banyak dipakai, bukan dipakai ya, banyak ketika kita routing di sampingnya biasanya banyak yang menaruh via atau pad sebagai pengawalnya, atau yang disebut dengan Faraday cage. Jadi pad atau via yang ada di samping sepanjang jalan track tersebut itu selalu di connect ke ground biasanya, dan untuk mencegah adanya noise. Oke. Dan begitu juga dengan digital. Kalau misalkan kita bermain dengan high speed ya, kita benar-benar harus memperhatikan dia tidak boleh beloknya 90 derajat dan sebagainya. Kita harus selalu bikin dia horizontal, diagonal dan sebagainya ketika dia harus berbelok. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, no auto routing. Oke. Jadi misalkan nih, mungkin zaman dulu saya masih pernah ya, kita pernah jual satu software khusus untuk auto routing. Oke. Tapi yaitu art of design dari sebuah PCB tentunya antara mesin atau software dengan manusia itu sangat berbeda. Oke. Nah, di auto routing yang software yang pernah kami jual itu memang kita bisa setup rule ya. Oke, misalkan top layer itu di routing secara vertikal, oke. Dan nanti di bottom layers kita routingnya secara horizontal, oke. Jadi saling menyilang. Nah, tapi ketika kita coba auto routingnya, itu tetap hasilnya kurang bagus. Artinya apa? Tetap kita sebagai manusia, kita apalagi desainer yang sudah sering mendesain PCB ya, otomatis tracknya akan lebih bagus dan art of design itu lebih ada. Oke. Karena kalau di software itu hanya mungkin dia cari celah, ada jalan yang bagus bisa di routing dan dia akan melakukan routing. Jadi dia tidak memperhatikan apakah itu nanti routingnya ada zigzag dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita sebagai manusia, kita sebagai PCB designer, otomatis kita lebih memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, jangan sampai nanti ketika kita desain tracknya berantakan dan kurang enak dilihat. Oke. Dan satu hal, biasanya kalau misalkan desainnya terlalu berantakan, otomatis EMC atau EMI-nya lebih tinggi dan noise-nya lebih tinggi biasanya. Oke, ketika kita melakukan yang namanya high speed design. Tetapi kalau memang kita cuma project iseng atau hobis yang tidak memerlukan high speed dan sebagainya, itu boleh dipertimbangkan untuk memakai auto routing, tapi hanya untuk sekedar tes saja ya. Oke. Karena kalau untuk kita cetak ke PCB-nya agak mubazir ya kalau misalkan kita pakai auto routing. Oke, yang kelima, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita setup PCB board ya, itu ada 3D shape-nya.
Oke. Nah, kita harus tentukan dulu pertama apakah PCB board kita itu perlu gak 3D komponen. Oke. Nah, 3D komponen itu ketika kita misalkan nih kita sudah memutuskan, oh board saya ini nantinya akan dimasukkan ke dalam casing, dan casingnya ukuran sekian-sekian, casingnya sudah ada, boxnya sudah ada. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oke, kenapa? Karena nanti pemilihan komponen pun akan sangat menentukan ketika produk akhir. Oke. Nah, komponen itu kita bisa ketika kita bikin footprint misalkan ya, kita bisa add komponennya dengan 3D model. Oke, nah 3D model ini sebenarnya di beberapa webinar sebelumnya sudah pernah dibahas juga ya. Oke, nah setelah itu kita tinggal tambahkan ke PCB board kita, terus nanti kita bisa import casing, terus kita bisa align komponen footprint dengan 3D model. Nah di sini sebenarnya di Altium itu pun ada design rule untuk 3D model clearance. Oke, jadi misalkan nanti kalau ada komponen yang nabrak ke casing ya, itu otomatis akan ada Altium akan melakukan DRC check dan menunjukkan adanya violation. Oke. Nah, di desain Altium di desain rule-nya itu sudah ada desain rule-nya yang memeriksa bagian ini. Oke, nah setelah kita misalkan desain akhir sudah selesai, board PCB kita bisa ekspor keluar sebagai step file juga. Oke, dan file ini bisa dikirim ke mechanical department untuk di cross check. Jadi misalkan nanti produk akhir kan biasanya ditentukan oleh mechanical department ya. Jadi mereka akan yang membuat casing dan sebagainya. Nah nanti kita bisa kirimkan step filenya, nanti mereka akan melakukan pengecekan, dan sebenarnya kita bisa melakukan namanya live cross checking. Oke. Ketika nanti mereka update casing misalkan, kita di Altium itu kita bisa muncul notifikasinya. Oke, yang kelima di sini adalah demo. Saya akan siapkan dulu software Altium-nya. Oke, saya sudah buka Altium ya. Oke, saya menggunakan versi Altium terbaru di sini 23.10.1. Oke. Nah, ini tampilan homepage-nya. Oke, kembali ke topik kita ya. PCB board setup di Altium. Sekarang ketika misalkan kita mau bikin satu project, misalkan ya, ini saya asal aja dulu langsung create PCB projectnya. Nah, ketika kita bikin file new, di sini ada PCB ya, otomatis by default dari Altium PCB board shape-nya itu selalu ukurannya seperti ini ya, 4000 kali 6000. Oke ya, saya contohkan di sini, saya measure. Oke. Jadi di sini selalu 6000 kali x-nya, y-nya 4000 mil, atau dalam mm itu 152 kali 101. Oke. Nah, ketika kita bikin blank PCB, ini tentunya kan default dari Altium. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau buat template kita sendiri? Nah, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan di slide presentation ya. Shape ini bisa kita ubah atau kita bisa ganti secara langsung, atau kita bisa import.
Jadi kalau misalkan secara langsung biasanya kita menggunakan namanya keep out layer. Oke. Jadi misalkan kita place line, kita gambar. Misalkan PC board kita maunya shape-nya seperti ini ya. Misalkan saja. Yang penting dia bentuknya close loop. Oke. Setelah itu kita select, kita ke design, ada board shape, define from, select object. Oke, nah ini dia. Oke, ini bentuk PCB board kita yang warna hitam seperti ini. Oke. Nah, untuk origin bisa kita pindahkan ya. Oke. Nah, setelah itu misalkan ya, untuk cara lain untuk setup PCB-nya, di sini kita bisa menggunakan import. Oke, misalkan saya bikin file new PCB board baru. Oke ya, mungkin agak pelan di sini. Oke. Ya. Oke. Jadi misalkan tadi ya, karena tadi ada lag sedikit. Jadi misalkan nih saya mau ganti originnya di sini, kita bisa langsung edit origin set, kita klik di sini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, misalkan PCB board kita mau buat template, kita import dari DXF. Kita bisa juga klik select di sini ya, file import, di sini ada DXF atau DWG. Oke, nah ini kebetulan saya memang belum ada filenya. Oke, jadi biasanya file type-nya itu AutoCAD files, DXF atau DWG. Nah, bisa juga kita import dari 3D model. Jadi misalkan kita switch ke 3D ya, seperti ini. Kita place 3D body. Ini kebetulan saya ada nih. Ada casingnya. Nah, ini ya. Contoh aja. Jadi misalkan saya import casingnya, saya mau define board shape-nya dari 3D model. Ya, seperti ini. Ini di bagian dalamnya adalah bentuk PCB-nya. Nah, sekarang bentuk PCB saya masih standar seperti ini. Kita bisa tinggal ke design, board shape, define from 3D body. Kita klik di sini. Klik close. Ini dia. Oke, bentuk PCB-nya ada di dalam. Dalam 2 dimensi seperti ini. Nah, misalkan kita mau set originnya, kita tinggal klik misalkan di sini. Saya ganti gridnya seperti itu. Oke. Nah, ini tentunya kalau misalkan PCB board misalkan seperti ini ya, dan kita mau buat sebagai default ya, dalam arti nanti setiap kali kita bikin project, oke, kita file new PCB, board ini yang akan selalu dipakai. Contoh ya, ini saya save dulu ya, yang ini ya, saya save aja. Saya taruh di folder webinar, PCB template misalkan. Oke. Nah, tentunya untuk PCB board ini kita setelah kita define board shape-nya, terus dimensinya dan sebagainya, oke, kita mau menentukan design rules-nya. Oke, kita bisa klik di sini. Di sini ada design rules. Oke, clearance misalkan tadi seperti yang tadi saya sebutkan ya. Default itu adalah selalu 10. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau default sebagai misalkan 15 semua. Itu bisa juga. Jadi kita tinggal ganti di sini 15, semua berubah di sini 15. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan,
clearance itu juga ada definisi per itemnya. Jadi individu objek. Jadi misalkan dari track ke track itu 15. Jadi kalau misalkan dari track ke via misalkan di sini ya, clearance-nya defaultnya 15. Misalkan kita mau bikin 20. Nah, ini juga bisa. Jadi misalkan copper ke track, copper itu polygon ya. Misalkan kita mau ganti misalkan saya klik dulu ya. Ke copper itu misalkan 18. Nah, seperti itu. Jadi di clearance itu bisa kita ubah-ubah ya. Dan ini apply untuk semua net dan objek. Oke. Seterusnya misalkan width-nya misalkan defaultnya kan 10 10 10 ya. Kalau kita mau bikin fleksibel, sebenarnya kita bisa bermain seperti ini. Misalkan minimum 15. Preferrednya misalkan 20. Nah, maksimumnya misalkan 50. Seperti itu. Nah, nanti ketika kita melakukan routing, apakah itu interaktif routing, interaktif defensive pair routing atau dan sebagainya, ini lebar track itu kita bisa dinamis. Artinya dari range 15 sampai 50. Oke. Jadi kita bisa pakai misalkan track width-nya misalkan kita mau define ketika kita routing, kita tekan tab, kita ganti menjadi 30. Nah, ini bisa. Oke, langsung akan berubah jadi 30. Dan ini karena PCB-nya ini saya buat tanpa schematic, belum ada net, ini akan apply ke semua. Oke, sebenarnya kita bisa juga define, kita bikin yang baru ya. Setelah itu nanti kita define untuk net apa. Oke, misalkan netnya untuk ground atau untuk VCC dan sebagainya. Oke, karena ini belum ada schematic, jadi misalkan defaultnya itu selalu ke all. Oke, nah setelah kita ubah design rule dan sebagainya, tentunya selanjutnya kita mau preset up untuk layers ya. Nah, layers itu yang tadi saya sebutkan, defaultnya Altium ini itu selalu 2 layers. Oke. Itu bisa lihat kita di sini ya, ada design layer stack manager. Defaultnya selalu 2 layers. Oke. Ini saya tutup dulu. Nah, di sini selalu ada top layer di sini. Yang pertama dan kedua adalah bottom layers. Oke. Nah, ini default semua dari Altium. Nah, misalkan kita mau tambah layers nih, kita klik di sini. Oke. Saya klik dulu di sini ya. Saya klik layers, below, signal, terus oke. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Otomatis ketika saya klik add layers, itu defaultnya selalu dia menambahkan 2 layers. Artinya dia selalu mencoba memberikan layers itu genap ya. Selalu genap. Jumlahnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke. Dan ini pun bisa kita modif ya kalau mau. Nah, di sini ada impedance. Kalau misalkan kita butuh impedance, kita bisa add impedance profile. Nah, ini via type yang tadi seperti yang saya sudah sebutkan. Via ini defaultnya ada di Altium ya, itu adalah true hole. Jadi kita bisa add kalau mau. Jadi bisa add di sini, misalkan ini blind. Bisa klik add, nanti ditambahkan di edit jadi buried via dan sebagainya, nanti jadi blind lagi. Oke. Nah, via ini bisa kita delete kalau mau, sisakan hanya true hole. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan
di presentasi slide presentation ya. Jadi kalau misalkan kita menambahkan terlalu banyak jenis via, terutama blind atau buried via, oke, otomatis itu akan menambah cost dari pembuatan PCB. Oke, misalkan ini kita sudah buat ya, ada 4 layers. Ini kita save kan, kita tutup. Nah, kembali lagi ke PCB board saya ya. Nah, setelah kita setup design rule, kita setup layers. Nah, layers ini pun misalkan kita bisa sekarang, nah bisa dilihat ya, ada top layer, ada layer 1, layer 2, bottom layer. Jadi ada 4 layers ya. Nah, sekarang misalkan kalau saya mau hide beberapa layers yang tidak terpakai nih, misalkan contoh di drawing ya. Nah, kita bisa ke panel, di sini ada view configuration atau shortcut key-nya adalah tekan L. Nah, di sini kita bisa ini ya, kita bisa tampilkan atau hide preview view atau hide ya. Bisa kita ganti di sini, misalkan di drawing kita klik di sini, tinggal di matanya langsung nanti menghilang dari sini. Seperti itu. Contoh misalkan kayak bottom page, kita cari bottom page. Ada di bawah. Oke, dia agak susah di bawah. Atau saya kasih contoh yang lebih mudah. Di sini ada mechanical 1. Jadi kalau misalkan saya mau hide, mechanical 1 ini adalah bentuk 3D modelnya ya, yang berbentuk persegi ini. Saya hide aja. Nah, hilang. Ini saya tutup dulu. Nah, ini dia ya. Jadi di view configuration ini kita bisa hide atau view dari layers yang kita mau. Dan di sini juga ada view view option. Jadi standar Altium 2 dimensi. Di sini ada beberapa konfigurasi ya untuk yang 3D dan sebagainya. Terus ada single layer mode, di sini juga transparansinya bisa kita ubah-ubah. Nah, ketika kita tekan 3, ini dalam bentuk 3 dimensinya. Oke, nah sesudah misalkan kita setup layers, kita setup design rule. Nah, hal yang perlu kita perhatikan juga ketika kita melakukan routing. Oke. Di sini kita ada beberapa tipe routing ya, ada active routing, interaktif, device shape routing dan sebagainya. Sebenarnya ini untuk routing ini sudah pernah kita bahas di webinar sebelumnya secara topik khusus untuk routing. Jadi kalau misalkan mau tahu lebih tentang routing, itu mungkin bisa dicari video webinar kami sebelumnya. Sama juga untuk layers, untuk design rules, bagaimana men-setup, itu semua sudah pernah dibahas di webinar sebelumnya. Mungkin bisa cari di channel YouTube kami di Solid Base Teknologi ya. Nanti biasanya video-video yang webinar kita upload ke sana biar bisa nanti ditonton ulang. Oke. Nah, ini sudah saya save ya. Oke. Seperti yang tadi saya awal bilang, setelah misalkan PCB board ini kita sudah selesai setupnya, kita bisa setup sebagai default. Jadi ada di preference di sini. Nah, di bagian
data management, di sini ada template ya. Nah, template ini ada bagian tab default. Ya. Nah, tab default ini di sini kita bisa klik add from files PCB. Jadi kita ambil file PCB yang tadi ada, sudah kita buat. Nah, ini dia. Oke, kita apply, kita oke kan. Nah, ini misalkan saya close dulu semua ya. Save none. Oke, ketika saya bikin file new PCB, otomatis Altium akan mengeluarkan file PCB board. Defaultnya selalu memakai template saya seperti ini. Oke, ketika kita file new ya, selalu di sini akan tampil PCB board seperti ini yang sudah kita save. Oke, nah ketika misalkan kita tekan 3, nah ini dan sebagainya ya. Misalkan PCB boardnya sudah selesai, misalkan desainnya sudah ada komponen di sini dan sebagainya, kita bisa ekspor keluar juga ke 3D model ya, dengan file berbentuk step. Oke. Jadi selain kita bisa import, kita bisa ekspor keluar juga. Oke. Nah, tadi sebelumnya yang di slide presentation saya sudah menyebutkan juga, dulu kita ada PCB board wizard. Itu dulu letaknya ada di file, biasanya di sini, daerah sini ya. PCB board wizard. Untuk file template biasanya di Altium itu ada foldernya ya. Jadi kalau misalkan kita tadi ke sini, kita bisa lihat di local folder template itu ada di bawah di sini. Oke. Kita misalkan kita mau buka ya. Nah, itu berarti ada di sini. AD20 template ya. Saya coba buka file. Ini dia. Nah, dulu di Altium versi lama, di dalam folder ini itu banyak sekali template PCB, yang bagus-bagus ya, yang sudah ada bentuk, ukuran dan sebagainya, sudah ada title block. Nah, biasanya ada di sini, tapi seiring dengan perkembangan versi ya, file-file yang sudah tidak diperlukan, Altium akhirnya meremove, dan biasanya kita bisa cari lagi sih di webnya Altium, itu biasanya mereka masih kasih. Nah, yang masih tersisa tuh yang ini. Kalau kita double klik ya. Nah, ini PCB ukuran A, A0, A1, A2, A3, A4, ukuran B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, di sini ada title block. Tadi saya sudah ekstrak keluar ya. Nah, ini bentuk title block yang default dari Altium. Ini saya tutup dulu ya. Oke, ini lagi jalan. Nah, ini dia. Nah, ini yang title blocknya Altium. Oke. Atau misalkan kita kalau pernah lihat file-file bagus dari Altium ya, contoh misalkan coba saya buka ya. Misalkan template. Nah, template dari PCB file ini. Nah, contohnya ini template-nya kan cukup menarik ya dan cukup bagus. Sebenarnya kita bisa modifikasi, dalam arti kita tukar ya. Ini kan tidak drawing aja, ini bisa kita hapus, terus kita modifikasi sehingga menjadi template PCB board kita. Logo bisa kita ubah ya.
logo, dokumen dan sebagainya ini bisa kita ubah kok. Oke. Nah, terus nanti di board shape-nya kita bikin dulu yang simple, atau misalkan kita sudah ada bentuknya, misalkan ya, contohnya seperti ini, kita bisa copy paste ke area di sini dan nanti kita save ulang jadi template. Oke. Nah, ini sangat simple ya. Jadi di PCB board Altium, oke, ketika kita mau melakukan setup, tadi sudah dijelaskan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu shape-nya, dimension, layers, design rule, routingnya, dan 3D shape-nya. Jadi nanti setelah kita sudah melakukan PCB setup, kita bisa save sebagai template, dan PCB board template ini selalu akan menjadi default ketika kita klik file new PCB. Oke. Ya, semoga webinar kali ini berguna informasinya, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di bagian kolom komentar atau chat. Oke. Q&A ini akan kita buka selama beberapa menit, dan kalau tidak ada pertanyaan nanti akan langsung kita tutup. Oke. Terima kasih telah mengikuti webinar Altium kali ini. Sampai ketemu lagi di webinar Altium lainnya. Terima kasih.